ini untuk software apotek gitu. Nah, kenapa sih harus pakai software Mas kalau bisa manual? Nah, terus kalau software itu milihnya gimana dari sekian banyak yang ada. Kemudian penggunaan software minimal itu bisa buat bantu owner tuh apa aja gitu ya. Paling nggak 3 hal ini bisa menjadi insight nih buat milih software. Nah, pada dasarnya apotek adalah bisnis retail ya. Dan retail itu detail gitu. Salah sedikit aja dalam pengelolaan persediaan ataupun keuangan mungkin ya, itu akan fatal banget. Nah, misalnya tadi kita punya margin 20%, hilang 1% aja misalnya omset kita 100 juta. Loss gitu ya, 1% aja udah kehilangan 1 juta gitu. Apalagi kalau kita omsetnya 1 miliar, 1%-nya kan berarti 10 juta ya kurang lebih ya. Itu kan lumayan tuh buat umrohin karyawan segala macam atau beliin kurban karyawan kan bermanfaat banget ya nilai segitu gitu. Nah, itu adalah salah satu kenapa harus pakai software, karena emang benar-benar detail kalau untuk retail ini termasuk bisnis apotek, apalagi kita berhubungan sama obat ya. Tuh. Nah, karena marginnya tipis tadi gitu, hilang dikit aja udah fatal banget. Nah, kalau di kita selalu kita sampaikan bahwa nggak ada software yang sempurna, pasti ada kekurangannya dari software-software tersebut. Nah, tugas kita sebagai owner lah untuk menyempurnakannya. Ada kekurangan ini, kita sempurnakan pakai ini gitu. Kalau kita nggak bisa apa namanya di sini kita sempurnakannya pakai cara seperti ini. Nah, itu tugas kita untuk menyempurnakan softwarenya gitu. Nah, bisa dilihat juga jenis-jenis contohnya retail-retail yang lain ya, retail-retail yang lain, retail-retail yang lain misalnya kayak Indo sama Alfa kan mereka semuanya full software ya. Full software, bahkan menerima barang juga mereka masukin ke software. Biasanya ada 2 kasir, yang satunya mesti entry barang, ikut barang di situ. Mereka juga melakukan stok opnam tuh. Biasakan mereka keliling-keliling sisir. Nah, itu juga mereka sampai sedetail itu untuk barang-barang mereka gitu. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Oke, penggunaan software minimal bisa bantu apa aja Mas Aidil. Nah, harapannya bisa bantu owner seperti ini. Bisa bantu owner untuk prediksi order, kebutuhan order itu biar nggak lagi pakai feeling. Oh, ini kelihatan mau habis, order segini gitu. Tapi bisa bantu dalam menentukan, oke, obat ini mau habis, ordernya berapa ya, dapat langsung jumlahnya sekian gitu. Nah,
Kemudian dapat data omset juga penting ya, omset harian, kunjungan gitu, volume transaksi gitu atau rata-rata transaksi, kemudian laporan laba rugi. Kemudian dari sisi keuangan ya, laba rugi ya, harian dan bulanan. Kemudian bisa tahu tuh selisih kasir. Penting banget nih, jangan sampai selisih kasirnya nggak dipantau. Kenapa? Karena bisa aja kan kalau selisihnya sampai mungkin kalau 2.000 3.000 nggak masalah ya, nggak begitu masalah. Tetap masalah tapi nggak begitu masalah. Tapi kalau udah sampai misalnya selisih kasir bisa 100.000, bisa 200.000 itu kan bocor banget ya, bocor banget gitu. Nah, bisa juga tahu dead stock, obat-obat yang mati, ibaratnya 3 bulan nggak laku. Bisa juga tahu warning stock, itu obat-obat yang warning ya ibaratnya ya. Nah, itu 1 bulan tuh nggak laku, ini wajib. Ini gimana caranya kita training nih, kita training tim kita training tim kita untuk bisa menjualkan. Atau kita kasih bonus misalnya, biar bisa siapa tahu bisa menjualkan gitu. Kemudian stok opnam bulanan untuk menentukan HPP realnya berapa. Nah, itu bisa bantu tuh, softwarenya harus bisa support untuk SO, stok opnam gitu. Kemudian laporan keuangan, nah ini penting banget untuk bisa pegangannya owner kan laporan keuangan gitu. Nah itu harapannya software itu bisa bantu owner untuk mendapatkan laporan keuangan gitu. Walaupun nanti misalnya masih dikerjakan dalam Excel ataupun apa gitu, bebas, yang penting dapat data-data bisa diambil dari software. Ataupun kalau softwarenya bisa membantu itu jauh lebih bagus gitu.